wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Masih tentang belajar WordPress untuk pemula. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mengelola pengaturan dasar pada WordPress. Namun perlu diingat sebelumnya, dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman nanti dapat pemberitahuan jika kami mengupdate video-video terbaru tentang tutorial WordPress bagi pemula. Oke, langsung saja kita praktekkan cara mengelola pengaturan dasar pada WordPress. Nah, seperti ini teman-teman, beginilah tampilan default pada dashboard WordPress ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, jika ingin menggunakan localhost maka teman-teman harus mengaktifkan XAMPP nya terlebih dahulu, kemudian login ke dashboard WordPress. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, langkah baiknya mengikuti tutorial WordPress ini dari video pertama hingga video kali ini. Nah, untuk video kali ini merupakan video kelima dari tutorial WordPress untuk pemula. Oke, langsung saja ke pengaturan dasar WordPress. Pengaturan dasar WordPress di sini ada di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini adalah menu-menu default dari WordPress. Nah, untuk pengaturan, sebelum kita memulai lebih jauh tentang bagaimana nanti mengatur tema atau tampilan dan sebagainya, maka kita perlu melakukan pengaturan dasar pada WordPress. Untuk pengaturannya di menu pengaturan. Pengaturan jika kita buka maka nanti akan masuknya ke pengaturan umum. Pengaturan umum di sini ada judul situs, ada slogan. Nah, ini saya akan coba menuju ke saya akan coba melihat tampilan website dari WordPress-nya terlebih dahulu. Nah, secara default tampilan WordPress yang belum diubah tema dan macam-macamnya masih seperti ini. Jadi ini adalah judul situsnya dan ini adalah slogan situsnya. Oke, kemudian alamat WordPress URL nya ini kalau yang sudah menggunakan hosting yang online, jadi ini bisa menggunakan domain dengan cara membeli domain di tempat penjualan domain yang teman-teman pilih. Atau untuk membeli domain, teman-teman membeli domain dan hosting, teman-teman bisa coba klik link di sebelah kiri atas. Nah, selanjutnya ada email, terus pengaturan keanggotaan, ini silahkan disesuaikan. Yang biasanya ini adalah yang paling sering kita gunakan adalah pengaturan bahasa situs. Silahkan teman-teman pilih sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan dari teman-teman, bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa dan ataupun bahasa yang lainnya. Terus format tanggal, karena saya di Indonesia maka saya menggunakan format pada umumnya yang digunakan di Indonesia, yaitu tanggal, bulan dan tahun. Dan untuk format waktunya saya menggunakan yang seperti ini. Terus minggu, dalam satu minggu ini dimulai pada hari apa, bisa kita pilih secara default di sini. Oke, jika sudah silahkan klik simpan. Selanjutnya kita menuju, masih di pengaturan dasar ya, kita menuju ke menulis di sub folder menulis ya, atau sub menu menulis. Di sub menu menulis ini biasanya saya biarkan default. Terus di menu membaca ini saya biarkan default. Biasanya nanti halaman depan situs saya biasanya sering atau lebih senang menggunakan halaman statis. Namun kali ini tidak akan saya apa-apakan dulu, karena nanti perubahan halaman statis jika saya sudah mulai mengubah tema ya, mengubah tampilan, mengubah
tema dari WordPress itu sendiri. Oke, ini biasanya saya biarkan default saja, jadi nanti perubahannya bisa saat kita mengganti tema. Terus ini yang paling penting juga di sini ada penampakan pada mesin pencari. Jika ini di checklist, maka kita akan menghalangi mesin pencari untuk mengindeks situs kita. Jadi kalau situsnya ini online, kalau ini dikasih checklist, jadi nanti seperti Google, mesin pencari seperti Google, Bing ataupun yang lainnya, Yahoo atau yang lainnya, tidak akan bisa menemukan situs kita. Dan biasanya sih kayak yang pada umumnya jika ingin membuat situs, biasanya situsnya selalu ingin ditemukan di mesin pencari, bahkan kalau bisa berada di halaman-halaman awal atau halaman pertama pada mesin pencari seperti Google ataupun Bing. Oke, ini biasanya saya biarkan default terlebih dahulu. Diskusi juga saya biarkan default. Biasanya yang paling penting di sini pengaturan artikel dasar. Untuk pengaturan komentar silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan teman-teman. Jadi nanti sebelum pada dasarnya pada video kali ini, sebelum kita memulai lebih banyak, sebaiknya teman-teman melakukan pengaturan pada menu pengaturan yang ada pada dashboard WordPress, dan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya media biasanya juga saya biarkan default. Permaling di sini biasanya untuk permaling ini silahkan dipilih, dan kalau saya pribadi biasanya menggunakan default atau menggunakan nama tulisan ataupun yang lainnya. Ini nanti bisa diubah sesuai keinginan dan kebutuhan dari situs yang teman-teman buat. Jadi nanti karena ini menggunakan bahasa Indonesia, saya kira sangat mudah dipelajari sendiri, sedikit demi sedikit silahkan dipahami kata-katanya, saya kira akan sangat mudah. Terus di submenu privasi di sini ada halaman kebijakan privasi. Jadi nanti ada sebuah halaman yang biasanya pada situs-situs itu ada halaman halaman pengaturan privasi. Jadi jika pengunjung mengunjungi situs tersebut atau mendaftar biasanya, maka nanti pernyataan dari pembuat situs bahwa nanti datanya tidak akan dibocorkan atau akan menyimpan datanya sebaik mungkin dan tidak akan dibocorkan ke yang lain atau dan sebagainya, bahwa atau menjamin datanya akan aman di situs Anda ataupun bisa yang lainnya. Untuk halaman privasi, pengaturan privasi nanti akan kita ubah setelah kita melakukan penggantian tema. Nah, oke, sekian dulu. Ini sedikit tentang cara mengatur pada pengaturan dasar di WordPress. Yang menurut saya intinya sih ada pada judul situs, yang ada pada umum ini aja. Judul situs, terus bahasa, ini lebih ke sini saja. Oke, nah sekian dulu untuk pengaturan dasar pada WordPress. Nah, ini ada menu-menu yang lainnya akan kita pelajari nanti, dan mungkin untuk video selanjutnya saya akan langsung ke tampilan, yaitu pengaturan tema atau merubah tema yang kita inginkan. Dan mengubah tema ini nanti tentunya akan sangat berpengaruh pada tampilan situs yang kita buat. Tampilan website yang kita buat akan kita percantik dengan cara mengganti tema, dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengatur tema-tema yang akan kita pilih. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar nanti teman-teman dapat notifikasi jika kami melakukan upload video-video terbaru tentang tutorial dasar WordPress.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.